Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Paralel B izin menjelaskan terkait jenis alga yang terdapat pada saus di industri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Emirza Rahmat Firdaus dengan NPM 24225. Perkenalkan, nama saya Ranis Nafisa dengan NPM 24066. Perkenalkan, nama saya Riana Syenipar dengan NPM 24069. Perkenalkan, nama saya Maida Maira dengan NPM 24089. Perkenalkan, nama saya Celiantana Deni Sugera dengan NPM 24223. Saya Muhammad Bagas Saputra dengan NPM 24224. Baik, di sini yang pertama itu apa itu alga? Alga di sini itu merupakan organisme fotosintetik yang umumnya hidup di lingkungan perairan, baik air tawar maupun air laut. Organisme ini dapat berupa mikroalga yang bersel tunggal maupun makroalga atau rumput laut yang berukuran lebih besar. Alga ini mengandung pigmen fotosintetik seperti klorofil yang membantu proses fotosintesis dan juga banyak dimanfaatkan dalam industri pangan karena kandungan nutrisi dan senyawa hidrokoloidnya. Next. Oke, berikutnya ada alga penghasil saus atau spirulina dan chlorella, yaitu bahan utamanya itu ada spirulina yang dengan kandungan protein sangat tinggi, 60% sampai 70% berat keringnya, dan chlorella sendiri mengandung klorofil, vitamin, mineral, dan polisakarida. Nah, keunggulan dari produk saus itu ada nilai gizi yang mengandung vitamin, serat mineral, setelah itu ada pewarna alami dari itunya sendiri, terus ada pengental pengental alami dari kandungan polisakarida memperbaiki viskositasnya. Ada juga karakteristik biologisnya seperti bentuk sel tunggal atau koloni mikroskopis dan organisme fotosintetik yang tumbuh optimal pada suhu 20-30 derajat Celcius. Next. Baik, selanjutnya ada eh, spirulina eh, spirulina yang sebagai buat pembuatan saus dan chlorella itu. Spirulina sendiri itu mikroalga hijau biru yang kaya protein dan antioksidan. Pada saus spirulina itu digunakan sebagai peningkat gizi dan pewarna alami. Sedangkan chlorella itu mikroalga hijau uniseluler dengan kandungan nutrisi tinggi. Pada saus, chlorella dimanfaatkan sebagai fortifikasi nutrisi dan pewarna alami. Kemudian terdapat klasifikasi di mana spirulina itu termasuk domain bakteria karena kelompok Cyanobacteria atau alga hijau biru, sementara chlorella itu termasuk domain eukarya karena merupakan alga hijau sejati yang memiliki inti sel. Kemudian, spirulina atau Artospira platensis dan chlorellina itu substrat atau sumber nutrisi utamanya ada karbon, nitrogen, fosfor, dan juga mineral mikro. Yang kedua, media produksinya ada media zarok, media kultur cair, dan juga air. Yang ketiga, ada sumber makanan ataupun energinya berupa cahaya matahari atau lampu, CO2, dan juga nutrien mineral. Nah, substrat, media produksi, dan sumber nutrisi ini penting dalam menentukan kecepatan pertumbuhan, jumlah biomasa, dan kualitas mikroalga yang dihasilkan. Next. Baik, kemudian ada karakteristik dari spirulina dan chlorellina. Yang pertama untuk spirulina, di mana berbentuk filamen spiral dan termasuk kelompok Cyanobacteria dan mengandung protein sekitar 60-70%. Kemudian kaya akan vitamin, mineral, dan juga pigmen alami. Dan memiliki aktivitas antioksidan yang baik serta banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional. Kemudian untuk chlorella, yaitu yang pertama, mikroalga bersel tunggal berbentuk bulat dengan ukuran mikroskopis, kemudian mengandung klorofil tinggi, kaya akan protein, vitamin, mineral, dan juga senyawa bioaktif, kemudian memiliki dinding sel tebal dan kemampuan fotosintesis yang tinggi dan dapat digunakan dalam
produk pangan fungsional untuk meningkatkan kandungan gizi. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada intensitas cahaya, di mana dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi biomasa spirulina dan chlorella. Kemudian yang kedua adalah suhu, di mana suhu yang optimal yaitu 25 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian ada pH media pada spirulina yaitu sekitar 8 sampai 11 dan untuk chlorella yaitu 6 sampai 8. Kemudian untuk ketersediaan nutrien yaitu digunakan untuk sintesis protein, klorofil, dan komponen sel lainnya untuk pertumbuhan mikroalga. Selanjutnya di sini ada block flow diagram dalam pembuatan saus. Yang pertama itu sortasi bahan baku untuk memilih spirulina yang berkualitas baik dan memisahkan dari kotoran atau bahan yang tidak diinginkan. Kemudian dilakukan penyucian untuk menghilangkan debu, pasir, atau kontaminan lain untuk menggunakan air bersih. Kemudian yang ketiga dilakukan penghalusan atau ekstraksi untuk mendapatkan sari atau ekstraknya agar mudah diolah. Lalu disaring untuk memisahkan ampas dari cairan ekstrak sehingga diperoleh larutan yang lebih halus dan dilakukan pencampuran bahan pada pH 3,5 sampai 4,5 dan ditambahkan bahan seperti air, garam, gula, bumbu, kemudian pengental dan pengatur asam untuk membentuk rasa, tekstur, dan keasaman yang sesuai. Kemudian dilakukan pemanasan dan pengadukan pada suhu 70 sampai 90 derajat Celcius dan dalam waktu 10 sampai 20 menit. Dan diaduk hingga mungkin, kemudian dilakukan sterilisasi atau pasteurisasi 80 sampai 90 derajat Celcius dalam waktu 5 sampai 10 menit untuk mengurangi atau membunuh mikroba agar produk lebih aman dan tahan lama. Dan dilakukan pendinginan, lalu pengemasan dan dilakukan penyimpanan yang sesuai agar tetap awet dan kualitas terjaga hingga dihasilkan produk akhir yaitu saus spirulina. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.